Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya ya. Pada pagi hari ini Bu Irma akan menjelaskan tentang ringkasan materi bab 6 yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya dan juga pembahasan soal-soal bab 6 tentang kemagnetan ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Ada 5 hewan ya. Yang pertama adalah migrasi burung. Kata kuncinya di sini, pada paruh burung merpati terdapat butiran-butiran magnet yang merupakan pusat pengindera magnetik burung tersebut. Yang kedua adalah migrasi salmon. Salmon, di mana sungai tempat dia berasal, itu dapat dideteksi salmon karena dia memiliki medan magnet yang berupa bau yang khas. Sehingga ikan salmon saat dia sudah melanglang buana ke beberapa samudra, dia akan kembali ke tempat dia berasal karena dia dapat mendeteksi dengan bau yang khas tersebut. Migrasi penyu, dia suka sendirian ya. Kemudian dia melakukan pergerakan dengan mengikuti jalur medan magnet. Tujuannya adalah untuk menjaga penyu agar berada di lautan yang hangat. Karena di lautan yang hangat itu wilayah tersebut kaya akan sumber makanan. Migrasi dari lobster duri. Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Tujuannya juga untuk mencari sumber makanan. Yang terakhir adalah magnet dalam tubuh bakteri. Dalam tubuh bakteri terdapat magnetosom, di mana dia tersusun atas senyawa magnetit dan grigit yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik. Sifat-sifat dari kutub magnet. Kutub yang tidak senama itu akan tarik-menarik. Kutub yang senama akan tolak-menolak. Bisa melihat pada animasi di sini, ya. Apakah perbedaan gaya magnet dan gaya listrik? Gaya listrik itu berarti dia berada interaksi antara muatan listrik. Sedangkan gaya magnet interaksi antar kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik pada benda. Penggolongan bahan secara mikroskopik. Ditinjau dari mikroskopik atau atomnya, maka bahan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, kobalt, dan alkomak. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina, magnesium, litium. 3 adalah diamagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya bismut, seng, emas, dan tembaga. Teori dari magnet. Apabila kita potong-potong magnet, maka akan menjadi potongan magnet-magnet yang ukurannya kecil. Itu disebut magnet elementer. Perbedaan baja yang bersifat magnet dengan baja yang bukan magnet. Baja yang bersifat magnet memiliki magnet elementer yang teratur, sedangkan baja yang bukan magnet memiliki magnet elementer yang tidak teratur. Di sini perbedaan dari sifat kemagnetan baja dan besi adalah pada baja dia punya sifat magnetnya tetap karena magnet elementernya sukar untuk berputar. Sedangkan besi memiliki sifat magnet yang sementara karena magnet elementernya mudah untuk berputar. Untuk membuat magnet ya kita sudah pernah melaksanakan ya, kemarin kita sudah praktek dengan panduan buku IPA halaman 12. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan induksi, yaitu didekatkan. Yang kedua dengan mengalirkan arus listrik DC atau direct current dengan searah dengan elektromagnet. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menggosok. Yang pertama dengan cara induksi, yaitu mendekatkan magnet. Apabila besi kita dekatkan dengan paku, maka dia tidak akan mendekat. Tapi apabila besi tersebut kita beri magnet, maka paku itu akan mendekat. Nah, di sini adalah cara membuat magnet yang pertama. Apabila kita mau menentukan di manakah kutubnya, kamu bisa melihat pada gambar berikut ini. Apabila di bawah ini adalah kutub selatan dengan konsep kutub tidak senama akan tarik-menarik, maka yang ada di bawah di sini besinya adalah kutub utara. Ya, karena di sini kutub utara, berarti yang di bawah ini adalah kutub selatan, dan seterusnya. Yang kedua adalah mengalirkan arus listrik DC, yaitu dengan elektromagnet, dengan menggunakan lilitan kawat tembaga yang sudah kita praktekkan kemarin, ya anak-anak ya. Nah, di sini ya, arahnya menggunakan aturan tangan kanan.
di mana kutub-kutubnya kita bisa menentukan yang searah dengan aliran listrik di sini dialirkan dari kutub positif, ya, kamu bisa melihat, maka tanganmu dengan menggunakan aturan tangan kanan ini. Jempol yang kutub utara, sedangkan arah arus listrik, kamu lihat di sini arah panahnya ya, maka arah arus listrik di sini, ya, jempolnya menunjukkan kutub utara. Nah, arah arus listrik ditunjukkan oleh 4 jari. Ibu jarinya menunjukkan kutub utara. Jelas ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Yang nomor 3, dengan cara menggosok. Dengan menggosok searah, maka magnet elementer yang semula tidak teratur akan menjadi teratur. Ya, bisa kamu amati pada animasi ini. Kemudian, untuk menentukan kutubnya, ya, kutub yang pertama kali digosok, di sini tadi adalah utara, ya, yang digosok pertama di batang di sini. Nah, maka kutub yang pertama kali digosok adalah kutub yang digosok ini. Kalau di sini utara tadi, berarti ini adalah utara. Maka apabila digosok ke kanan, yang di sini utara, maka di sini adalah selatan. Jelas ya? Ujung yang lepas dari penggosokan itu akan membentuk kutub yang berlawanan. Jadi ini yang terlepas tadi, ya, maka di sini selatan karena berlawanan dengan utara. Jelas ya? Selanjutnya, cara menghilangkan sifat magnet. Yang pertama bisa dengan dipanaskan, dipukul-pukul atau dibanting-banting, dijatuh-jatuhkan, kemudian di dalam medan listrik. Magnet yang dipanaskan, dipukul, dijatuhkan di dalam medan listrik, maka susunan magnet elementernya menjadi tidak teratur sehingga sifat kemagnetannya akan hilang. Pola garis-garis gaya magnet pada kutub yang berdekatan. Utara dengan utara. Kamu bisa melihat pada animasi berikut ini, ya. Pada gambar ini adalah serbuk besi. Karena utara dengan utara senama, maka dia interaksinya tolak-menolak. Arah garis gaya listriknya, utara, itu akan keluar. Karena arah dari garis gaya magnet, maksud saya ya. Arah garis gaya magnet itu adalah dari utara menuju ke selatan. Maka yang utara di sini arah panahnya keluar, yang selatan arah panahnya masuk. Oke, bisa diamati ya, anak-anak. Selanjutnya, apabila selatan dengan selatan, ya, kamu bisa melihat arah panahnya. Kalau selatan dengan selatan, dia masuk, ya. Interaksinya tetap tolak-menolak, ya. Ini adalah garis-garis gaya magnetnya. Selanjutnya, apabila kutubnya tidak senama, yaitu utara dengan selatan, karena dia tarik-menarik interaksinya, maka membentuk lingkaran. Arah panahnya, kamu lihat, utara akan menuju ke selatan, sehingga arah panahnya seperti yang kamu bisa melihat di gambar ini. Jelas ya, menentukan garis gaya magnet? Selanjutnya, kita bahas soal tugas 6.2, sifat magnet dan cara membuat magnet. Yang pertama, perhatikan gambar membuat magnet elektro berikut. Kemagnetan sebuah elektromagnet dipengaruhi oleh apa saja? Ya, betul sekali, jawabannya adalah A. Besar kuat arus yang mengalir, jumlah lilitan, dan besar inti besi yang digunakan. Nomor 2. Berikut ini adalah contoh bahan ferromagnetik. Apa jawabannya anak-anak? Ya, benar sekali. Yang ditarik kuat oleh magnet, yaitu yang C, yaitu besi. Selanjutnya yang nomor 3. Plastik dan tembaga adalah contoh bahan yang bersifat magnet. Yang apakah sifatnya? Ya, betul sekali. Dia diamagnetik karena ditolak lemah oleh magnet. Kemudian yang nomor 4. Cara membuat magnet yang tidak benar, ya, berarti dengan cara apa? Ya, betul sekali, jawabannya D, dengan mematahkan. Yang nomor 5, paku yang bersifat magnet dapat jadikan paku yang tidak bersifat magnet lagi. Dengan cara apa? Betul sekali, yaitu dipanaskan. Karena dengan dipanaskan, maka magnet-magnet elementernya itu akan menjadi tidak teratur. Ya. Sekarang nomor 6. Perhatikan gambar penggosokan magnet ini, ya. Setelah batang besi digosok berulang dengan magnet seperti digambar, maka kutub magnetnya bagaimana anak-anak? Perhatikan ya. Ini adalah utara, berarti bawah sini adalah selatan. Ujung penggosok selatan, maka A adalah kutub selatan, sehingga B adalah kutub utara. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Kamu perhatikan, di sini adalah elektromagnet. Kamu lihat arah dari arus listriknya. Ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan, ya, arah arus listrik, ya, 4 jari, maka jempol akan menunjukkan ke huruf P, sehingga P adalah kutub utara.
Jelas ya anak-anak ya, berarti jawabannya yang A. Ya, betul sekali. Selanjutnya nomor 8. Karena P tadi adalah kutub utara, maka Q ini adalah kutub selatan. Nah, jarum kompas di sini menggunakan prinsip dari kutub yang tidak senama adalah tarik-menarik, maka arah jarum kompas di sini utara, karena Q adalah selatan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, betul sekali. Sekarang yang nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 9, setelah batang besi dan kedua paku menjadi magnet, jenis kutub magnet yang dihasilkan. Konsepnya adalah kutub tidak senama akan tarik-menarik. Kalau di bawah ini S atau kutub selatan, maka X ini adalah kutub, iya betul sekali, kutub utara. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Kalau X kutub utara, maka di sini Y adalah kutub selatan, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 10, kita bahas, perhatikan. Dengan digosokkan, maka kalau di sini utara, maka P adalah kutub utara. Ya, sehingga Q ini adalah kutub selatan. Kita cari anak-anak P yang utara dan selatan. Ya, jawabannya berarti antara C dan D. Kemudian yang di sebelah kanannya, karena ini selatan, berarti T adalah selatan. R ini adalah berarti utara, maka T adalah selatan, ujung T ya, hati-hati ya. C selatan, kemudian R utara. Iya, berarti jawaban yang tepat apa anak? Ya, betul, yaitu yang C. Selanjutnya adalah nomor 11. Perhatikan gambar interaksi dua buah magnet berikut ini. Perhatikan. Dari gambar di atas, kamu bisa melihat, karena ini utara, maka X-nya itu ada dua kemungkinan. Kalau X ini adalah utara, maka interaksinya akan tolak-menolak apabila didekatkan. Namun, apabila X ini selatan dan ini utara kita dekatkan, maka interaksinya akan tarik-menarik. Kita lihat jawaban yang paling benar. Iya, betul sekali, jawabannya yang A. Kalau Y ini selatan, berarti X utara. Maka bila X ini adalah utara, maka akan ditolak oleh U atau utara. Jelas ya? Selanjutnya, tentang kemagnetan bumi. Ya, kita ketahui bahwa kutub selatan magnet bumi itu terletak di kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi dengan melihat pada jarum kompas. Nah, magnet pada jarum kompas itu akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Itu menunjukkan bahwa bumi bersifat magnet. Ada sudut yang disebut sudut deklinasi. Apakah sudut deklinasi? Nah, ketidaktepatan magnet jarum kompas dengan kutub yang ada di bumi ini terjadi ada sudut penyimpangan di sini. Nah, sudut ini disebut sudut deklinasi. Ya. Oke, selanjutnya sudut inklinasi. Sudut inklinasi berarti ketidaktepatan yang didasarkan dengan garis horizontal bumi. Penyebab terjadinya karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Ya. Sudut inklinasi ada dua, yaitu positif dan negatif. Kalau yang positif, kutub utaranya menyimpang ke bawah, kalau yang negatif, kutub utaranya menyimpang ke atas. Nah, sudut inklinasi 90 derajat terjadi di kutub-kutub bumi. Sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa atau ekuator magnet bumi. Medan magnet pada solenoida. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, maka kalau arah arus di sini ya dengan aturan tangan kanan, maka jempol ini menunjukkan utara. Cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Yang pertama dengan menambah jumlah lilitan, kedua memperbesar kuat arus listrik, dan yang ketiga memberi inti besi. Alat-alat produk teknologi sehari-hari yang menggunakan konsep elektromagnet ada 3 di sini ya. Saya beri contohnya. Yang pertama adalah telepon, ya, telepon kabel ya. Kemudian bel listrik, dan yang ketiga adalah relay. Jelas ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang muncul pada kawat arus listrik, di mana dia berada di dalam medan magnet. Kau bisa melihat apabila saklar ini saya tutup, maka dia akan terjadi pergerakan. Ya.
arah dari gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, di mana apabila kita menggunakan 3 jari, ya, maka di sini untuk jempol kita itu adalah arah arus listrik, kemudian jari tengah di sini adalah arah gaya Lorentz, dan jari telunjuk di sini adalah arah medan magnet. Ya, untuk lebih jelasnya bisa juga dengan menggunakan 5 tangan kita. Ya, 5 tangan kita di mana 4 jari kita itu adalah arah medan magnet. Ya, kemudian jempol kita adalah arah arus listrik, dan telapak tangan kita adalah arah gaya Lorentz. Ya. Nah, di sini cara menentukan arah dari gaya Lorentz ya menggunakan aturan pada sumbu-sumbu. Ya, masih ingat di konsep matematika ya. Yang mendatar di sini adalah sumbu X. Kalau ke kanan ya, maka sumbunya X. Kalau ke kiri berarti min X. Kalau ke atas berarti sumbu Y. Kalau ke bawah berarti min Y. Kalau ke dalam tubuh kita adalah sumbu Z. Keluar itu adalah min Z. Ya, kita coba praktekkan menggunakan tangan kanan kita. Ya, bisa menggunakan tangan kamu ya. Apabila misalkan ya di kuat arus kita ya, kuat arusnya pada soal misalkan kuat arus menuju ke sumbu Y, maka jempol kita arahkan ke atas ya. Silakan bisa dipraktekkan. Kemudian medan magnet menuju ke sumbu X misalkan ya. Maka 4 jari kita ke kanan, ya. Jadi, jempol kita ke atas, 4 jari kita ke kanan. Maka telapak tangan kita menghadap kemana? Oh, keluar tubuh kita. Maka berarti gaya Lorentz arahnya adalah ke sumbu min Z. Jelas ya? Nanti kita ke soal. Selanjutnya, besar dari gaya Lorentz ditentukan dengan menggunakan 3 faktor, yaitu kuat medan magnet atau diberi simbol B, ya, kemudian panjang kawat itu adalah simbolnya L, dan kuat arus simbolnya I. Ya. Gaya Lorentz satuannya Newton, kuat medan magnet Tesla, kuat arus ampere satuannya, dan panjang kawat meter, ya, sehingga disingkat dengan F pil, gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke latihan soal. Sebuah kawat tembaga panjangnya 10 meter. Dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Ya, kita tulis dulu panjangnya 10 meter. Dialiri arus listrik I, ya, 5 mA. Apabila miliampere kita jadikan ampere, maka dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Ya. Kemudian B atau medan magnet 8 Tesla. Yang ditanya adalah besarnya gaya Lorentz berapa? F. Maka jawabannya F sama dengan B kali I kali L. Tinggal kita kalikan, sehingga hasilnya 0,4 Newton. Ya, sehingga gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk tugas 6.3 tentang kemagnetan dan gaya Lorentz. Yang pertama, langkah yang paling tepat untuk memperkuat kemagnetan pada elektromagnet adalah mana anak-anak yang betul? Iya. Betul sekali, jawabannya adalah C dengan menambah jumlah lilitan. Kedua, ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut apa? Iya, betul sekali, sudut deklinasi. Yang ketiga, sudut inklinasi di garis ekuator berapa anak-anak? Iya, betul sekali, di garis ekuator, yaitu garis horizontal, sudutnya inklinasi adalah 0 derajat. 4. Jika arah arus ke sumbu Y dan arah medan magnet ke sumbu X, yuk dipraktekkan. Ya, arah arus menggunakan jempol, sumbu Y berarti ke atas, arah medan magnet ke sumbu X, ya, berarti ke kanan. Maka arah gaya Lorentz menuju ke, iya betul sekali, keluar berarti ke sumbu min Z. Jawabannya B. Oke, sekarang kawat nomor 5 ya. Kawat panjangnya 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Ya. Maka jika kuat arus yang mengalir 400 mA, besar gaya Lorentz yang dialami adalah berapa? Ya, kita tulis dulu diketahuinya, L-nya 2 meter, B-nya 20 Tesla, I-nya adalah 400 mA atau 0,4 ampere ya, karena dibagi 1000. Yang ditanyakan adalah F sama dengan B kali I kali L,
Kita tinggal kalikan 20 dikali 0,4 dikali 2, berarti jawabannya 16 Newton. Sehingga gaya Lorentz yang timbul sebesar 16 Newton. Jelas ya? Selanjutnya nomor 6. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga itu adalah berapa? Iya, kita bahas. Ditulis dulu diketahuinya, L-nya 2 meter, kemudian I-nya 2 mA, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 ampere, F-nya adalah 12 Newton, maka B-nya adalah, ya, B sama dengan F per I kali L, ya. Karena F-nya adalah 12, dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, dikali 2. Ya, sehingga hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Jadi besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Baiklah, sekarang kita lanjutkan alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz, yaitu motor listrik. Ya, di sini kamu bisa melihat adanya gaya Lorentz karena di sini ada kawat berarus listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke GGL induksi atau induksi elektromagnetik. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi ada 2. Yang pertama adalah sebanding dengan kecepatan flux magnet, ya. Jadi semakin cepat, kau bisa melihat tadi, saya ulangi ya. Kamu lihat, semakin cepat maka GGL induksi akan semakin besar, ya. Kamu lihat galvanometernya yang semakin besar skalanya, ya. Sehingga semakin cepat semakin besar, maka dia sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Selanjutnya yang kedua adalah kamu bisa melihat perbedaannya apa anak-anak? Ya, betul sekali, perbedaannya adalah jumlah lilitan. Kita amati. Semakin besar jumlah lilitan, ternyata semakin besar pula GGL induksi. Sehingga kita bisa buat kesimpulan bahwa GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Gitu ya. Oke. Ada alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama adalah dinamo AC, ada dinamo DC, kemudian dinamo sepeda, ya, kemudian trafo. Nah, sekarang kita bahas tentang trafo. Bagian utama dari trafo atau transformator, ya, ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Ya, kamu bisa melihat yang tengah adalah inti besi. Apabila ada tanda ini adalah tanda input, ya, masuk. Ya, kemudian tanda ini, silang ini adalah tandanya lampu, simbol dari lampu, ya. Jadi di sini adalah sumber tegangan, tegangan yang masuk. Di sini kumparan primer, ada inti besi dan kumparan sekunder. Kalau dalam soal nanti gambarannya seperti yang di sebelah kanan ini. Ya. Oke. Ada 2 jenis trafo anak-anak ya, diperhatikan. Trafo step up, ya. Kalau up itu berarti kan naik ya anak-anak ya. Kata kuncinya karena dia adalah penaik tegangan, ya. Maka tegangan yang keluar, jumlah lilitannya dan jumlah tegangannya itu lebih besar. Ya, kamu lihat. Kalau step up berarti posisi yang ada di sekunder ini jumlah lilitan dan jumlah tegangan lebih besar. Ya. Yang sekundernya lebih besar, sehingga diberikan kode NS-nya lebih besar, VS-nya juga lebih besar. Namun, kuat arusnya itu kebalikannya, karena dia berbanding terbalik. Kuat arus yang sekunder akan lebih kecil daripada yang primer. Nah, sedangkan trafo step down, ya, dia penurun, berarti menurunkan. Berarti saat keluar akan turun tegangannya. Begitu, ya. Maka jumlah lilitannya dan jumlah tegangannya juga kecil. Maka NS dan VS itu lebih kecil, ya, karena dia turun, begitu. Sehingga karena NS dan VS lebih kecil, maka berbalik dengan IS dan IP, maka IS-nya akan lebih besar. Begitu, itu trafo step down. Jelas ya perbedaannya ya? Oke, selanjutnya persamaan dari trafo. Pada transformator, jumlah lilitan transformator itu sebanding dengan tegangan ya, kita udah bahas tadi ya. Nah, maka NP per NS itu sama dengan VP per VS. Ya, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder. VP adalah tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder.
Trafo ideal jika energi yang masuk pada trafo sama dengan energi yang keluar pada trafo. Sehingga kita bisa buat persamaan, ya, WP sama dengan WS. Ya, kita tahu berarti W sama dengan VI kali T, ya. Nah, sehingga kita buat persamaan VP per VS sama dengan IS per IP. Dia berkebalikan. Ya, jadi kalau kuat arusnya itu terbalik. Ya, kalau ini PS berarti ini SP. Jelas ya? Oke. Di dalam soal ya, anak-anak ya, nanti tidak mesti ada tulisan lilitan primer, lilitan sekunder. Itu tidak mesti ya. Kadang di dalam soal itu menggunakan kata primer atau arus yang masuk. Ya, kalau masuk berarti ya primer, arus yang masuk berarti IP, ya. Kemudian juga kadang menggunakan kata input. Input itu berarti yang masuk, ya. Nah, di sini karena dia yang masuk itu berarti yang dicatu. Yang dicatu itu maksudnya apa? Yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini simbolnya. Ya, hati-hati kamu lihat simbol ini karena simbol ini tidak mesti ada di sebelah kiri. Kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan, terserah yang membuat soal, ya. Kemudian kalau simbolnya seperti ini adalah simbol lampu, ya. Di sini sekunder, ya. Saat dia keluar, dia nyala lampunya, seperti itu, ya. Sekunder. Nah, di sini dia keluar outputnya. Jadi sekunder itu saat keluar atau saat output atau sebagai hasilnya, di mana dia dihubungkan pada lampu. Jelas ya? Oke. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder. Primernya 6.000, sekundernya 200. Jika kumparan primer trafo diberi tegangan 240, maka tegangan yang dihasilkan trafo adalah berapa? Kita masukkan ya. Langsung NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan 6.000 per 200 sama dengan 240 per VS ya. Maka kita kalikan silang. 6.000 kali VS, tulis di sini, 240 kali 200, tulis di sini ya, sehingga hasilnya adalah 8 volt. Oke, jelas ya? Sekarang efisiensi trafo. Efisiensi trafo itu apa? Dia adalah perbandingan energi yang keluar dari trafo dengan energi yang masuk. Karena yang keluar itu adalah sekunder, maka kita buat patokan energi yang keluar WS dibagi WP dikali 100%. Ya, atau PS dibagi PP kali 100%. Karena P sama dengan V kali I, maka kita bisa buat persamaan efisiensi sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP kali 100%. Ya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal efisiensi trafo. Sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya 220 dan 55 volt. Ya, kuat arus primernya 0,5, sekundernya 1,5. Yang ditanyakan berapakah efisiensi trafo? Kita masukkan ya, IS kali VS dibagi IP kali VP kali 100%. Ya, kita masukkan, tinggal dibagi, kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 75%. Sehingga efisiensi trafo sebesar 75%. Selanjutnya, penggunaan trafo pada transmisi energi listrik jarak jauh. Kita udah pernah bahas saat di semester 1. Di generator PLTA, pertama di step up dulu, trafonya yang digunakan untuk menaikkan tegangan sampai 150 kV. Kemudian menggunakan trafo step down, dia akan diturunkan menuju ke gedung-gedung bertingkat ini sampai dengan 20 kV. Kemudian saat akan menuju ke rumah penduduk, itu menggunakan trafo step down lagi sampai dengan 220 volt. Baiklah anak-anak, kita bahas tugas 6.4 tentang induksi elektromagnetik. Nomor 7, melanjutkan yang tadi ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, silakan diamati gambar di bawah ini ya. Di sini gambarnya menunjukkan bahwa anak panah di sini adalah ada arah gerak masuknya magnet. Ya, sehingga apabila ada pertanyaan ini, faktor-faktor berikut yang mengaruhi besar kecilnya GGL induksi, karena gambar di sini adalah arah gerak keluar masuknya magnet, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, berdasarkan dari gambar berikut. Kemudian yang sekarang nomor 8. Berikut yang tidak merupakan ciri trafo step up. Ya, masih ingat ya, up berarti yang tinggi ya, penaik tegangan. Maka yang sekunder khususnya jumlah lilitan atau NS-nya dan VS-nya itu berarti yang besar ya, yang lebih besar ya, sehingga yang A dan C ini merupakan trafo step up.
ya. Nah, berbalikan IS-nya ya, IS-nya itu adalah yang step up, itu berarti IS-nya yang kecil ya. IS-nya yang kecil berarti yang D ini ya, ini berarti step up. Karena di sini pertanyaannya adalah yang tidak ya, berarti yang bukan step up yaitu yang B. Jelas ya? Oke, selanjutnya yang nomor 9. Peralatan berikut yang manfaatkan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz berarti yang mana, anak-anak? Iya, benar sekali. Berarti yang D, motor listrik. Kemudian induksi elektromagnetik. Berarti yang mana ini? Iya, benar, yaitu dinamo sepeda. Kemudian yang prinsip kerja dari trafo, yang menggunakan trafo yang mana ini? Ya, betul, yaitu B, transmisi daya listrik jarak jauh. Bisa ya, anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjutkan tugas isainya ya. Soal isai ada 2, ya kita bahas satu persatu. Ya, nanti dikerjakannya di buku tugas ya, lengkap dengan soal dan cara menghitungnya. Kita bahas soal isai yang pertama. Sebuah kawat panjangnya 10 meter, berada tegak lurus dalam medan magnet sebesar 60 Tesla. Kita tulis dulu diketahuinya, ya. L sama dengan 10 meter, B sama dengan 60 Tesla, kuat arus I sama dengan 20 mA. Kita jadikan menjadi ampere, menjadi 0,02 ampere. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya Lorentz, yaitu F. Maka F sama dengan B kali I kali L. Kita langsung kalikan, 60 dikali 0,02 dikali 10, hasilnya adalah 12 Newton. Jadi, gaya Lorentz yang timbul sebesar 12 Newton. Sekarang kita bahas nomor 2. Sebuah trafo memiliki 10 Ya, nomor 2. Sebuah trafo memiliki 100 lilitan primer dan 250 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 40 volt, ya, kita tulis dulu diketahuinya. NP sama dengan 100, NS sama dengan 250. Ya, tegangan di primer VP 40 volt, kuat arus primer 2 ampere, IP 2 ampere. Ya, yang ditanyakan ada 4. Yang pertama tegangan sekunder yaitu VS, kemudian yang kedua kuat arus sekunder yaitu IS, yang ketiga efisiensi trafo, dan yang keempat jenis dari trafo. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu, VS ya. Kita menggunakan NP per NS sama dengan VP per VS. Kita masukkan NP 100, NS 250. VP adalah 40, VS-nya itu yang dicari ya. Sekarang kita kalikan silang. 100 dikali VS ya, 100 VS. 40 dikali 250, 40 dikali 250. Maka VS sama dengan 40 dikali 250 dibagi 100, sehingga hasilnya adalah 100. Sehingga tegangan sekundernya sebesar 100 volt. Oke, sekarang kita lanjutkan yang pembahasan B. Kita mencari IS atau kuat arus sekunder. Kita menggunakan VP per VS sama dengan IS per IP. Kita masukkan 40 dibagi 100 sama dengan IS dibagi 2. Ya, kita kalikan silang, 40 dikali 2. IS dikali 100. 100 IS sama dengan 40 dikali 2. Sehingga IS sama dengan 40 dikali 2 dibagi 100. Maka IS sama dengan 80 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,8 ampere. Sehingga kuat arus sekunder sebesar 0,8 ampere. Bisa ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya yang C ya. Kita bahas cara mencari efisiensi. Efisiensi trafo sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP dikali 100%. Kita masukkan 100 dikali 0,8 dibagi 40 kali 2 dikali 100% ya. Kita bisa menghitungnya ya. Kita bisa hilangkan ya, 40, 0,8, sehingga hasilnya adalah 100% ya. Sehingga efisiensi trafo sebesar 100%. Nah, yang terakhir adalah jenis trafo. Kita lihat ya, kita sudah membahas tadi tentang menentukan jenis trafo. Kata kuncinya kita lihat pada S-nya ya, VS dan NS ya. VS-nya di sini ya, kita lihat di soalnya. Ya, VS-nya kita lihat untuk IS-nya 0,8 ampere ya, sedangkan IP-nya ada 2. Ya,
Kemudian tadi kita lihat untuk VS-nya ya, hasilnya adalah 40 ya. VS-nya adalah 40. Ya, di sini ya sudah terlihat. VS-nya adalah VS-nya adalah 100. Baiklah, selanjutnya yang D, jenis trafo. Untuk menentukan jenis trafo, kita melihat sekundernya ya. VS-nya kita lihat di sini, VS-nya 100. VP-nya 40 ya, berarti lebih besar yang VS dan sekundernya. Sehingga jenis trafo kalau lebih besar saat keluar, maka trafonya adalah step up. Ya, betul sekali. Karena NS lebih besar dari NP dan VS lebih besar dari VP, maka jenis trafonya adalah step up. Betul sekali. Ya, itu anak-anak yang sudah kita bahas tentang bab 6. Semoga besok pagi ulangannya sukses, nilainya bagus ya. Karena orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Dia selalu berusaha untuk memperoleh yang terbaik, tentunya dengan cara yang jujur. Oke, semangat untuk belajar anak-anak. Good luck for tomorrow ya. Semoga sukses semuanya, besok nilai yang terbaik ya. All the best. Oke, itu saja untuk pembahasan pada kali ini. Kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.